Nyeri dada yang hilang sendiri bisa jadi karena sakit jantung. Banyak pasien-pasien juga yang serangan jantung berat, serangan jantung hebat, nyeri dadanya tidak lama. Halo Sobat Sentra, saya Dr. Hervin Ramadhani Wibawa, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Sentra Medika Hospital Cikarang. Dalam Sentra Scope kali ini, saya akan membahas tuntas mengenai infak miokard. Infak miokard itu merupakan kerusakan otot jantung yang diakibatkan oleh sumbatan pembuluh darah. Gejala dari serangan jantung meliputi nyeri dada hebat. Harus ada hebatnya ya. Nyeri dada hebat seperti ditindih benda berat. Kadang-kadang ada penjalaran sampai ke rahang atau ke tangan kiri, disertai keringat dingin. Tapi pada beberapa orang, gejalanya tidak seperti itu. Gejalanya hanya sesak napas berat saja atau nyeri ulu hati yang hebat. Jadi, gejalanya setiap orang beda-beda, bisa berbeda. Nyeri dada karena infak miokard itu punya karakteristik yang khas. Tentu saja kalau pasien menyampaikannya ke dokter jantung akan bisa menangkap. Tetapi untuk menegakkan diagnosisnya, itu harus disertai pemeriksaan tambahan seperti EKG. Kalau untuk membedakannya sebetulnya sulit juga kalau memang tidak berpengalaman. Nyeri dada biasanya kalau nyeri dada karena infak itu nyeri dadanya tumpul atau tidak bisa dilokalisir. Kalau nyeri dada karena sebab lain itu biasanya bisa dilokalisir. Nyeri dada yang hilang sendiri bisa jadi karena sakit jantung. Banyak pasien-pasien juga yang serangan jantung berat, serangan jantung hebat, nyeri dadanya tidak lama, hanya 20 menit, kemudian lama-lama berkurang dan hilang. Tapi pasiennya sudah terjadi serangan jantung, jadi itu bukan tanda-tanda kalau nyeri dada yang hilang sendiri bukan berarti tidak kena sakit jantung. Penyumbatan pada pembuluh darah jantung bisa jadi karena keturunan, tetapi bisa juga karena sebab-sebab yang lain. Misalnya gaya hidup, merokok, kolesterol, diabetes, darah tinggi, itu juga bisa menyebabkan gangguan di pembuluh darah. Sebetulnya serangan jantung bisa terjadi pada kondisi apapun, pada kondisi olahraga, pada kondisi tidur, pada kondisi istirahat, atau sedang bercanda. Jadi sebetulnya tidak ada korelasinya dengan olahraga berat. Serangan jantung bisa terjadi di rentang usia berapapun. Kita pernah punya pasien usia 20 tahun, usia 30 tahun, jadi serangan jantung bisa mengenai rentang usia yang cukup beragam. Segera ke UGD. Dokter akan memeriksa dengan detail dan menyingkirkan apakah ini suatu serangan jantung atau bukan. Serangan jantung itu ada beberapa tahapan. Jadi ada yang ringan, sedang, atau berat. Tidak semua serangan jantung harus selalu dioperasi. Bisa jadi dengan obat. Sebetulnya kita mencegahnya adalah mencegah jangan sampai tubuh kita ada penyempitan pembuluh darah. Kalau tidak ada penyempitan pembuluh darah, kemungkinan kita kena serangan jantung itu ringan atau kecil. Jadi lakukan medical check up rutin untuk melihat apakah kita punya faktor risiko itu. Faktor risiko terjadinya penumpukan plak di pembuluh darah. Kemudian lakukan gaya hidup sehat.
tidak boleh merokok. Kemudian lakukan olahraga rutin. Check up rutin ke dokter jantung. Demikian Sentraskop kali ini. Bila ada pertanyaan seputar serangan jantung, bisa isi pertanyaan di kolom komentar atau datang ke Sentra Medical Hospital sekarang. Sampai jumpa.